Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mbak Yuli TKW Singapura. Di video kali ini akan memperlihatkan kesibukan aku ketika majikan aku tidak ada di rumah. Oh ya, sebelum beraktivitas tidak lupa aku di sini mesti sarapan dulu biar tenaga aku itu strong. Oke, setelah selesai sarapannya, kita lanjut dengan aktivitas beres-beres rumahnya. Pertama-tama di sini yang aku lakuin adalah ngurusin laundry. Dan kalian jangan kafok dengan om satu ini ya, dia itu tukang yang disuruh benerin lampu oleh majikan aku. Jadi meskipun majikan gak di rumah, tapi pekerjaan aku tetap aja banyak beres-beresin rumah kayak gini ya teman-teman. Karena kalian tahu sendiri momongan aku itu kalau di rumah itu pasti menghancurkan semua pekakas yang ada di rumah, terutama mainan mereka itu pasti disebar dari pintu masuk sampai belakang. Jadi ketika mereka tidak ada di rumah kayak gini, itulah kesempatan aku untuk beres-beres rumah. Dan kalian juga bisa bayangin betapa kotornya rumah majikan aku ini, karena aku itu setiap hari tidak ada waktu untuk beres-beres rumah. Sebenarnya ada cleaning service, tapi cleaning service-nya itu tidak datang setiap hari dan tidak membersihkan secara mendetail. Beda dengan kita yang tinggal di rumah dan kita tahu mana yang kotor dan mana yang enggak. Jadi kita tuh kadang ngelihatnya tuh risih, tapi mau gimana lagi, tenaga aku itu tidak memungkinkan untuk mengerjakan semuanya. Selain terkendala tenaga, di sini aku juga terkendala waktu, karena waktu aku itu tersita banyak oleh 2 bocil saja. Aku itu ngurusin 2 bocil aja udah kewalahan dan keteteran waktunya.
Jadi harap dimaklumi kalau aku itu kadang gak ada waktu untuk beres-beres rumah. Sebenarnya majikan aku pernah nawarin aku mau dicariin teman satu lagi, tapi akunya yang gak mau. Karena menurut aku itu kalau satu rumah yang kerja 2 orang itu kurang efisien, dan aku itu takutnya aku menjadi orang jahat karena aku di sini yang merasa lebih lama dan senior. Daripada membuat dosa, akhirnya aku memutuskan untuk kerja sendirian aja, walaupun itu entah pekerjaan berat, ringan, susah, seneng, aku tanggung sendiri. Jadi nggak ada rasa iri dan dengki di antara kita. Sebenarnya sebelum majikan aku pergi liburan ke Australia, mereka juga tidak pernah menuntut aku untuk beres-beres rumah. Malah mereka menyuruh aku untuk istirahat karena ketika mereka tinggalkan ke Australia itu, aku dalam keadaan sakit. Tapi karena memang dasarnya aku itu anak yang rajin, jadi aku beres-beres rumah kayak gini. Ah, lebay banget sih ngaku-ngaku rajin. Sebenarnya bukan karena rajin ya teman-teman, tapi karena aku itu ngerasa risih ngelihat rumah yang sangat berantakan dan kotor, berdebu. Jadi tangan aku itu gatel, pengen bersih-bersih aja sebisa dan sekuat aku. Selain itu di sini aku mau action di depan kamera, siapa tahu majikan aku lagi ngecek CCTV dan mereka melihat aku sangat rajin. Jadi mereka ketika balik lagi ke Singapura dari Australia itu, mereka memberikan bonus yang lebih untuk aku karena mereka melihat pekerjaan aku yang sangat rajin ini. Jadi karena tadi itu aku lagi bongkar gudang, jadi di sini aku menemukan barang-barang yang sudah rusak lama. Terpaksa aku mesti buang-buangin kayak gini. Tapi sebelum aku buangin, aku sudah tanya majikan aku dan mereka setuju. Ya di Singapura itu buang sampahnya nggak boleh sembarangan. Barang yang bisa didaur ulang kayak gini mesti dibuang ke tempat sampah khusus. Selesai ngurusin sampah daur ulang, di sini aku lanjut jemur baju aku sendiri. Ini daster kesayangan aku. Karena udah ngerasa lapar, jadi di sini aku mau masak dulu untuk makan siang aku. Sebelum nanti aku mau melanjutkan membongkar ini dapur ya, karena dapurnya sangat berminyak. Sebelum dibongkar aku masak-masak biar kotor sekalian. Menu makan siangnya di sini aku mau bikin dadar jagung dan juga sambal terasi.
Selesai bikin dadar jagung, lanjut di sini aku mau bikin sambal terasi mumpung majikan aku belum pulang. Karena nanti kalau majikan aku udah pulang itu aku susah mau bikin sambal terasi karena baunya itu sangat menyengat. Dan di sini kalian bisa lihat aku bikin sambal terasinya ketika aku goreng lagi itu meletuk-meletuk keluar kayak gini, bikin berantakan dapur ya. Untungnya majikan aku gak di rumah. Ini kalau majikan di rumah pasti aku diomelin. Jadi karena tadi itu menggunakan teflon dan sambalnya itu nyemprot-nyemprot keluar, akhirnya di sini aku putuskan untuk mengganti pancinya biar nanti pas digoreng itu bisa ditutup dengan sempurna. Karena tadi ketika menggunakan teflon ditutupnya itu kurang rapat, jadi tetap aja nyemprot-nyemprot keluar dan itu sangat berantakan sekali. Akhirnya sambal terasi yang penuh drama ini matang juga. Dan teman-teman bisa lihat kompornya majikan aku jadi nggak berbentuk kayak gini, berantakan banget, nyembur-nyembur ke tembok-tembok juga. Jadi sebelum majikan aku balik, aku mesti cepet-cepet beresin ini dapur dan menghilangkan bau terasinya. Jadi mungkin nanti video ini akan aku beri judul sambal terasi yang penuh perjuangan. Karena kalian bisa lihat sendiri perjuangan aku membuat sambal terasi ini tuh tidak mudah. Pertama-tama untuk membersihkan dapurnya, di sini aku semprot-semprot dapur atau kompornya itu menggunakan obat khusus untuk membersihkan minyak kayak gini ya teman-teman. Dan ini pretelan kompornya yang bisa dicuci itu aku keluarin semua, aku cuci biar minyak-minyaknya itu hilang. Dan setelah aku semprot-semprot di sini aku langsung lap, aku gosrok-gosrok biar minyaknya hilang. Oh ya, kalian pasti bertanya-tanya kenapa video kali ini itu mesti menggunakan dubbing suara. Itu dikarenakan kemarin itu suaranya itu hilang ya teman-teman. Jadi yang ada itu tinggal videonya saja. Jadi terpaksa aku mesti mendubbing kayak gini. Dan sebenarnya membuat video yang harus didubbing kayak gini itu repotnya 2 kali lipat dan agak ribet. Karena aku itu nggak ada waktu untuk ngedit video terlalu lama. Untungnya ini bocil aku belum balik. Kalau majikan aku udah balik semua, aku pasti tidak ada waktu untuk mengedit video ini dan nggak tahu kapan bisa tayangnya.
Selain bersihin kompor, di sini aku juga bersihin oven dan juga penyedot asapnya sekalian ya teman-teman. Mumpung ada waktu dan kesempatan. Jadi di sini semua aku gosrok-gosrok, aku sikat-sikat, aku elap-elap biar hilang semua kotoran dan juga minyak-minyaknya. Kalian ada yang sama kayak aku nggak, paling benci kalau disuruh bersihin penyedot asap karena minyaknya itu sangat tebel banget. Selain minyaknya yang tebel, penyedot asap itu dia itu mesti dibongkar pasang gitu, agak susah dan ribet. Itu membuat kepala aku itu kadang tengengen dan tangan aku agak sakit. Oke, setelah selesai beres-beres dapurnya, di sini aku udah ngerasa lapar, jadi lanjut aja kita ngisi tenaga dulu. Jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nyam 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 nyam. Lap 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 lap. Oke teman-teman, karena video kali ini tuh aku rasa terlalu panjang banget durasinya. Aku takut kalian sangat bosan melihat video aku yang random ini. Jadi videonya aku tutup sampai di sini. Semoga kalian suka. See you next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.